Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang Allah pilih untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak manusia, manusia yang Allah pilih untuk dijadikan uswah, suri tauladan bagi kita semua, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbatul mukarramun, para ulama terkhusus pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kami hormati al-karam guru kita semua Al-Ustaz Haji Khairuddin, kemudian Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Razak, kemudian yang kami hormati juga Ketua Masjid DKM Masjid Bapak Haji Suyono, Ketua Ta'lim Masjid yakni Bapak Haji Muslimin, Imam Rawatib kita Ustaz Sahuri dan Ustaz Mukhbir, yang kami hormati juga para tokoh masyarakat, diantaranya dan sesama masjid, Bapak Masjid itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepadanya semuanya, juga dipanjangkan umurnya, istiqomahkan dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa terus-menerus mengingatkan kepada kita semua tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal saleh maupun hasanah. Hadirin jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya hanya sekedar guru saja, kuliah 7 menit. Iya. Ya. Karena mungkin kalau saya hadir di sini tidak apa-apa, saya hanya sekedar penyeling saja. Masya Allah, tabarakallah, tadi disebutkan oleh ketua ta'lim kita bahwasannya bahwasannya pada malam hari ini diadakan tawakufan, ya, tawakufan artinya berhenti, ya, berhenti ditambahin dengan sementara, jangan sampai tawakufnya kebablasan. Tawakufan, ya. Mungkin akar katanya dari wakaf. Wakaf itu berhenti, ya, berhenti. Ya, ada di dalam Al-Quran itu tanda-tanda wakaf, ya. Ada qaf, ada shad, lam, ada apa lagi, mim, ya, dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda wakaf. Nah, ini hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selama setahun dari mulai bulan Muharram, mungkin ya, di bulan Syawal kita memulai pengajian tahun yang lalu sampai di bulan Sya'ban ini kita beraktivitas melakukan kegiatan di masjid ini, dari mulai ibadah yang maktubah, salat fardu, salat sunnah, dan ta'lim, ya, berinteraksi dengan guru-guru kita, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Di saat ini kita mengadakan pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah,
harus dimaknai sebagai proses kita, apa istilahnya, ketika kita berhenti, ya, kita merenung, berpikir, ya, apalagi bermuhasabah, paling tidak seperti itu. Dari mulai kemarin, ya, setelah Syawal kita belajar sampai sekarang, kira-kira bertambahkah ilmu dan pengetahuan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bertambah ilmu dan pengetahuan kita tentang ulumuddin ini, ya, yang sudah didapat itu diaplikasikan enggak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam proses kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama penting, yang kedua lebih penting lagi, mengetahui tentang ilmu penting, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi siapa? Setiap individu muslim. Tidak bisa diwakilkan sama Pak Muslimin, tidak bisa, ya, karena Pak Muslimin namanya muslim, tidak bisa. Atau misalkan Ustaz Zahuri aja, karena Ustaz Zahuri memang dekat di sini di masjid, gitu ya, tidak bisa. Atau Ustaz Muhammad, tidak. Setiap orang yang sudah baligh mukallaf, mempunyai khitab, ya, ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya untuk meningkatkan keilmuannya, tidak boleh tidak, ya, karena kita beribadah, ibadah apapun harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu sebelum kita sholat. Ilmu sebelum kita wudu. Ilmu sebelum kita shaum. Ilmu sebelum kita zakat. Ilmu sebelum kita umrah. Ilmu sebelum kita haji. Semuanya dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Itulah ilmu yang tidak kalah pentingnya, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah ilmu kita dapatkan, sejauh mana kita mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ustaz Khairuddin mengajarkan fikih yang benar, ya, dari misalkan katakan adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i, itu seperti apa? Fikih yang benar tentang wudu itu seperti apa? Tentang sholat itu seperti apa? Itu yang sudah kita tahu, aplikasikan, jalankan itu. Ustaz Kiai Haji Abdul Razak mengajarkan tentang bagaimana suri taudal dan Rasulullah SAW, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akhlaknya, adabnya Rasulullah, bagaimana bergaulnya Rasulullah dengan istrinya, dengan tetangganya, dengan saudara-saudara yang dekat dan yang jauh. Itu yang harus kita aplikasikan. Al-ilmu bila amal katsabar bila sajar, katsajar bila sabar. Ilmu, ya, tapi dia tidak diamalkan, seperti pohon tanpa buah. Pohonnya gede, pohonnya rindang, ya, tapi nggak ada buahnya. Ya, pohonnya cuman apa? Ngabala, cuman nyampah doang. Ya, ada fungsinya, ya, buat apa? Ya, buat berteduh, gitu kan. Tapi kalau ada buahnya, ya, pohon besar tapi buahnya banyak. Ya, buahnya katakanlah pohonnya pohon duren, durennya musangking misalkan. Yang satu buahnya itu bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Masya Allah, kan itu sangat bermanfaat.
Jadi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sia-siakan kesempatan yang terbaik di dunia ini. Jangan sia-siakan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan udara, diberikan nafas oleh Allah. Ya, darah kita masih mengalir, jantung kita masih memompa darah sehingga badan kita, tubuh kita sehat walafiat. Kalau misalkan kita tidak gunakan dengan kebaikan, salah satunya kita ta'allum, ta'lim, mencari ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa kita hanya berhenti sementara, itu yang harus digarisbawahi, hanya berhenti sementara. Setelah itu kita akan terus, ya, sprint, kita akan terus maraton dalam ta'lim, dalam menggapai kebaikan-kebaikan itu. Apalagi setelah bulan ini, setelah Sya'ban ini, kita akan menghadapi bulan Ramadan, ya, sayyidus syuhur, ya, penghulunya bulan, di mana di bulan tersebut pahala dilipat gandakan, pahala sunnah menjadi pahala, kerjaan sunnah menjadi pahala wajib. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Kesempatan bagi kita mengaplikasikan ilmu yang sudah ada. Tidak ada istirahat bagi kita, wahai kaum saudara. Karena istirahat, ya, ketika Imam Ahmad ditanya, "Mata rahat ya Imam?" Kapan itu istirahat ya Imam? Apa jawaban Imam Ahmad rahimahullahu taala? Beliau katakan, "Ar-rahat fil jannah." Istirahat kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Muhammad Rasulnya, istirahat kita adalah ketika kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan kita beristirahat dari amal saleh. Jangan kita katakan saya beristirahat dari mencari, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan saya mau berhenti mengaji sebelum kita dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita dijamin masuk surga? Belum, ya, tidak tahu kita. Ya, tidak tahu kita. Wallahu a'lam. Ya, hatta saya, hatta Ustaz Khair, hatta Kiai Abdullah belum tentu kita ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya khauf war raja, hanya kita menakuti siksaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Tidak ada jaminan, yang hanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sudah termaktub, Rasulullah dan sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kita jauh, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya oleh sebab itu, mata ar-raha fil jannah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah aku ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan apa? Bersusah payah. Dia harus bangun tidur, ya, ketika orang lain masih terlelap tidur. Laksanakan sholat apa? Sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah subuh, sholat subuh, menunggu sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Masya Allah. Oh susah, iya. Di dunia emang tempat bersusah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surga itu didapatkan tidak dengan berleha-leha. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan bukan hanya sekedar orang-orang yang mungkin punya anekdot apa tuh? Muda apa? Hura-hura, ya kan? Tua, kaya raya, foya-foya, kemudian masuk surga. Tidak sesederhana itu. Surga ini memang harus dibeli, ya, dengan keringat, dengan usaha, mungkin dengan darah. Bagi mujahid fi sabilillah, kita insya Allah tidak harus mengeluarkan darah.
mendapatkan surga. Kita di negara yang aman, di sini tidak berjihad. Kita berjihadnya dengan diri kita, dengan nafsu kita, menghilangkan semua hal-hal yang menjadi penghalang kita supaya kita dekat dengan Allah. Nanti di saum kita, bagaimana jihad kita di dalam diri kita supaya kita terhindar dari godaan-godaan yang bisa membuat saum kita batal, saum kita turun kualitas. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ada sebuah cerita, ya, ada sebuah kisah dari salah satu sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Amr. Beliau adalah anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr itu masuk surganya, masuk Islamnya duluan dibandingkan ayahnya. Salah satu kelebihan dari sahabat Abdullah bin Amr ini adalah sahabat yang sangat begitu bersemangat dalam ibadah. Tidak ada waktu di malamnya melainkan dia habiskan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lailnya, dengan qiraatul Qur'an, dengan berdoa, bertaubat, bermunajat kepada Allah. Siangnya dia tidak lewatkan sedikit pun kecuali berpuasa menahan lapar dan haus serta amarahnya hawa nafsunya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil sahabat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah bin Amr, ya, apa yang kau lakukan? Saya mendengar kau malamnya tidak pernah putus, ya, siangnya juga sama seperti itu, saum dan ibadah yang lain. Beristirahatlah wahai Abdullah bin Amr. Puasalah sebulan 3 kali," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kalau 3 kali saya masih kuat dari lebih dari 3 kali. Kalau begitu berpuasalah seminggu, ya, sepekan 2 kali, Senin Kamis. Berarti 2 kali 4, 8 kali. Itu juga masih, saya juga pengen lebih dari itu ibadah saya." Kata Rasulullah, "Kalau begitu engkau berpuasalah seperti apa puasa Nabi Daud. Ya, sekarang puasa, besok tidak." Ini Masya Allah, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sahabat mulia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa dalam melaksanakan ibadah. Ya, kurang lebih sama lah ya mungkin ya dengan kita yang di sini gitu ya. Masya Allah gitu. Ibadah ketika berperang beliau itu paling depan. Ketika berperang paling depan. Ketika pulang setelah berperang, beliau waktunya dihabiskan di masjid dan musallanya. Ya, ketika terjadi peperangan Siffin, ya, antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu wajha, beliau adalah orang yang di pihak Muawiyah, tapi beliau tidak mau menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Beliau hanya ingin sebagai kepatuhan, sebagai wujud bahwa beliau berpihak di Muawiyah, dia hanya sebagai tukang masaknya, ya, sebagai tim logistiknya saja. Ketika ditanya, "Kenapa kau seperti itu?" "Saya tidak mau membunuh sesama kaum muslimin." Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, cerita Abdullah bin Amr ini ya, harus dijadikan sebagai patokan bagi kita, ya. Sahabat ya, dekat dengan Rasulullah, ibadahnya banyak, sebegitu luar biasa ya dalam proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, menjelang bulan Ramadan ini, ya, di bulan yang sangat mulia ini targetkan minimal khatamkan Al-Qur'an. Khatamkan tilawah Al-Quran 30 juz dalam sebulan. Itu minimal ya. Baginya bagaimana 30 juz ya, katakanlah 30 hari berarti 1 hari 1 juz ya. 1 juz kurang lebih berapa halaman? Ya, 9, 10 lembar ya, 20 halaman bagi 5. Berarti ba'da shalah kurang lebih 4 halaman atau 5 halaman. Ba'da shalah berapa jam? Kurang lebih setengah jam cukup. Dengan bacaan yang tartil, ya, bacaan yang baik dan benar. Ya. Tidak usah buru-buru. Ya.
Kalau misalkan kita punya terjemah, ya baca terjemahnya juga sampai diresapi maknanya. Ya, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, di mana orang-orang siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran dia akan mulia. Manusia terbaik dan termulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia pilihan Allah, utusan Allah yang diberikan Al-Quran. Malaikat termulia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha, ya, kemudian diturunkan bertahap kepada Rasulullah. Bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan, menjadi mulia karena Al-Quran. Manusia seperti kita mau mulia, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian bukan yang mobilnya mewah, pangkatnya tinggi, rokoknya banyak, ya, istrinya cantik, anaknya berhasil duniawinya, tidak. Apa? Man ta'allama al-Qur'ana, yaitu orang-orang yang senantiasa mengkaji, mengaji, membenarkan membuat benar dalam pembacaan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekalian, ya, di momentum tawakufan ini menuju kita syahrul Ramadan, kita terus, ya, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan ibadah kita, kencangkan ikat pinggang kita, ya, baca Al-Quran, ya, masya Allah, fadilah keutamaan membaca Al-Quran sangat luar biasa. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari kurang ilmuwan dan dari syaitan, saya mohon ampun dan beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.